Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Della Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi yang berjudul konservasi energi dalam fotosintesis. Nah, pada bab ini difokuskan bagaimana cara CO2 memasuki daun kemudian dikurangi melalui pemanfaatan NADPH dan ATP yang dihasilkan oleh transfer elektron fotosintetik. Nah, pertukaran gas antara daun dan udara di sekitarnya tergantung pada difusi dan dikendalikan oleh pembukaan dan penutupan pori-pori khusus yang disebut dengan stomata. Nah, gerakan stomata sangat sensitif terhadap faktor lingkungan luar seperti cahaya, CO2, status air, dan suhu. Reaksi yang terlibat dalam reduksi CO2 secara tradisional disebut sebagai reaksi gelap terang. Laju fotosintesis dipengaruhi dan bahkan dikendalikan oleh peristiwa yang terjadi di luar kloroplas dan di tempat lain, contohnya seperti di dalam tanah. Nah, pada materi ini menjelaskan beberapa variasi metabolisme karbon fotosintetik yang saling berkaitan. Nah, selanjutnya pertukaran gas daun melalui pori-pori stomata. Epidermis daun mengandung pori-pori yang menyediakan pertukaran gas antara ruang udara internal dan lingkungan sekitar. Pembukaan stomata dibatasi oleh sepasang sel unik yang disebut sebagai sel penjaga. Nah, stomata ditemukan di daun hampir semua tumbuhan, seperti tumbuhan tingkat tinggi seperti angios dan gimnos, dan sebagian besar tumbuhan tingkat rendah seperti pakis dan lumut. Nah, stomata terjadi pada permukaan atas dari bawah daun atau dikotil, tetapi frekuensinya lebih rendah pada permukaan atas. Dan selanjutnya yang kedua yaitu masuk dan oleh difusi. Nah, difusi CO2 ke dalam daun melalui stomata lebih efisien dan pada stomata berdasarkan area. Nah, pori stomata yang terbuka penuh biasanya terbuka lebar. Stomata terbuka tidak lebih dari 0,5 hingga 2% dan total luas daun karena daun tidak memiliki pompa aktif semua itu CO2 yang dibawa ke daun untuk fotosintesis harus masuk melalui pori-pori yang sangat kecil. Nah, selanjutnya yaitu tentang bagaimana stomata membuka dan menutup. Nah, kekuatan pendorong untuk pembukaan stomata dikenal sebagai serapan pendorong. Sebagai serapan osmotik air oleh sel pelindung dan akibatnya mengalami peningkatan atau tekanan hidrostatik. Penutupan stomata dan akibatnya stomata mengikuti hilangnya air dan melewati penurunan tekanan hidrostatik dan stomata mengikuti sel pelindung. Selanjutnya tentang gerakan stomata juga dikendalikan oleh faktor lingkungan, yaitu dalam maksudnya ini yaitu peran utama stomata adalah memungkinkan masuknya CO2 ke dalam daun untuk fotosintesis sekaligus mencegah kehilangan air yang berlebihan. Nah, maka tidak mengherankan jika pergerakan stomata diatur oleh berbagai faktor lingkungan dan internal seperti cahaya, kadar CO2, status air tanaman, dan suhu. Nah, cahaya dan CO2 mengatur pembukaan stomata. Secara umum, konsentrasi CO2 rendah dan cahaya merangsang permukaan stomata. Sementara konsentrasi CO2 tinggi menyebabkan penutupan cepat atau bahkan dalam cahaya. Respon dari stomata adalah konsentrasi CO2 intraseluler. Dalam sel penjaga, ingatlah, permukaan luar epidermis
termasuk sel pelindung yang ditutupi oleh katikula atau kedap CO2. Setelah diindikasi atau untuk ditutup dengan perlakuan CO2 yang tinggi, stomata tidak mudah dipaksa untuk dibuka dengan perlakuan dengan udara bebas CO2. Nah, selanjutnya tentang gerakan stomata mengikuti ritme endogen. Nah, fenomena ini dikenal sebagai ritme endogen. Hal ini menunjukkan bahwa pembukaan dan penutupan stomata pada daun bertahan setidaknya 3 hari, meskipun tanaman ini dipertahankan di bawah cahaya yang terus-menerus. Nah, hasil seperti ini dengan jelas menunjukkan keterlibatan antara ritme endogen dalam kontrol pembukaan stomata, meskipun tidak jelas bagaimana ritme atau dengan rangsangan lain. Itulah video materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.